Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi kurang semangat. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus bersukacita Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu, kita percaya Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Dia hidup dan dia memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya. Karena itu mari kita memberikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu mari kita mau sama-sama, kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik, pengagungan kita yang terbaik. Karena hanya Dia, Yesus, Allah yang layak ditinggikan. Be lifted higher. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari kita sama-sama nyanyikan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let's sing together. Hosanna. Hosanna in the highest. Yes, Lord. Kau ditinggikan Tuhan. Be lifted up. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, kita tinggikan Dia pagi hari ini. Our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Yes Lord, Kau yang ditinggikan Tuhan.
sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Higher, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Mari kita bersama-sama katakan Hosana. Pagi hari ini kami sungguh sangat bersuka cita. Kami sungguh sangat ingin rindu meninggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Karena Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami seumur hidup kami Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tetap bersuka cita, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Dan di surga yang
Oleh siapakah kita diselamatkan Bapak Ibu? Siapa namanya yang menyelamatkan kita? Siapa yang sudah menghapus dosa kita? Tuhan Yesus. Siapa yang sudah menanggung penderitaan kita? Tuhan Yesus. Bahkan siapa yang sudah menanggung segala sakit kita? Tuhan Yesus. Mari kita bangkit Bapak Ibu. Kita berdiri dan bangkitkan iman kita. Terima kuasa kebangkitan Tuhan yang akan membebaskan kita dari segala derita kita, dari segala sakit penyakit kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin kasih Tuhan. Engkau sudah menebus segala dosa kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah menanggung penderitaan kami Tuhan. Engkau menanggung Tuhan segala sakit penyakit kami. Ya penebusku, Dia hiduplah. Ya penebusku, Dia hidup. Ya penebusku, Dia hiduplah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang sudah menebus dosa kita dan menyelamatkan hidup kita. Silakan duduk, saya panggil secara spesial Om Jerry untuk dalam mimbar untuk membawa kita tetap masuk dalam dan sukacita hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya rindu membawa Bapak Ibu dan saya sendiri
berjumpa dengan Bapa kita yang sudah bangkit, Amen. mengalahkan maut, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan bagi kita. Katakan amin. Saudara mau berjumpa dengan Dia, amin. Sebelum kita menyembah, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, kita yang cari Tuhan. Dan itu gampang capek, saudara. Kadangkala kita ngomong sama Tuhan tapi pikiran kita di mall, saudara. Kadangkala kita ngomong sama Tuhan tapi pikiran kita tidak ke Tuhan. Itu kalau kita berdoa karena kita yang cari Tuhan. Tapi kalau kita menyembah, Tuhan yang cari kita. Firman Allah berkata bahwa akan datang penyembah-penyembah yang benar, yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Dalam bahasa Inggrisnya, menghendaki itu memakai kata Father seek. Artinya Bapa mencari. Jadi kalau saudara menyembah, Bapa mencari kita dengan hatimu yang menyembah, dan Dia berjumpa dengan kita. Setiap Dia berjumpa dengan manusia, ada sesuatu terobosan terjadi di dalamnya. Saudara mau ini terjadi dalam hidup kita pada pagi hari ini? Yang mau lambaikan tangan, amin. Oke, saya cek dulu, suara saya bisa sampai belakang? Bisa ya? Oke, kita akan sembah Dia. Pujian ini memberkati banyak kota, banyak gereja. Dan ini pujian lama sekali, saudara. Dan ini pujian ini memberkati saya berbulan-bulan. Dan saya bawa pujian ini ke sekian gereja. Dan banyak orang diberkati. Saya berdoa pujian ini akan memberkati kita semua. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat dua tangan kita ke Bapa pada pagi hari ini. Bapa, ini anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang mati tapi Dia bangkit. Kami bersyukur Tuhan pegang masa depan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa berjumpa dengan Bapa dalam pujian dan penyembahan kami. Jangan lewatkan satu pun dari antara kami Tuhan. Ketika kami datang menyembah kepadamu, biarlah Tuhan, jika ada yang datang dengan kesedihan yang penuh, Tuhan Engkau biarlah memulihkan mereka. Sehingga mereka pulang dengan kegembiraan yang penuh Tuhan. Jika mereka datang berbeban berat, ketika mereka menyembah Engkau, Tuhan jumpai mereka, bebaskan semua beban mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami yang sakit datang, kami pulang dengan kesembuhan. Sebab di hadirat-Mu ada kesembuhan, di hadirat-Mu ada pemulihan. Bapa, kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami akan masuk di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan, katakan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari datang pada Yesus, katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
sujud di hadap keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan masuk, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak mari angkat hatimu sembah Dia. Haleluya. Yesus, kami Bapak Ibu saja katakan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat suaramu yang terbaik. Di hadap keinginan hanya lagi Bapak Ibu. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Di dalam hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah. Kami sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, jumpai kami pada pagi hari ini Tuhan. Di hadapan-Mu
ku sujud di hadap keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Yesus, ku sujud keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami sembah, kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Engkau Bapa kami sayang padamu. Karena itu kami sembah Engkau. Haleluya. Makasih banyak. Kami angkat suara kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Heramawaso. Bisakah kita mengungkapkan syukur kita kepada Bapa pada pagi ini? Engkau hidup, Engkau sehat, Engkau bisa punya keluarga. Ini semua karena Bapa. Seka papa 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 syakata kayara la bara 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 syakata.
Sikarala bakashanda yarala bara 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 bara. Kayarala bakara bashanda yarama. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Jamah kami pada pagi hari ini, jamah kami, jamah kami. Haleluya. Oh. Saudara menyembah Tuhan, bebaskan saudara lepas penyembahanmu. Haleluya, Jesus, Jesus. Hapus semua air mata kami pagi ini Tuhan. Rangkul setiap kami. Tumpangkan tangan bagi kami. Kami butuh Tuhan pada pagi hari. Because He lives. Sebab Engkau hidup, I can face tomorrow. Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Is worth the living just because. Saudara percaya Dia hidup? Amin. Nyanyi dari hatimu, katakan because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Angkat suaramu. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, tak gentar. Amin. Karena
mau dengar jemaat GBI Semarang Indah katakan, sebab Dia. Amin. 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 Ada. Yes. Memegang hidup dan masa depan kami. Sebab. Katakan ku tak gentar. Ku tak. Yes. Haleluya. Karena Dia pegang hari esok, hidup jadi. Amin. Hidup apa saudara? Hidup tisba. Dia, sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan, hidup jadi berarti sebab. Siapa yang hidup? Yesus. Beri kemuliaan, beri pujian. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, Yesus. Dia hidup hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Yeah, yes, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Come on. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi terakhir. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Yeah, yeah. Kau Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap katakan amin. Siapa yang diberkati dengan hadirat Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita pasti akan diberkati dengan firman Tuhan beberapa saat. Hari ini adalah hari Paskah, Yesus bangkit. Apa sih arti Paskah? Ini tidak alkitabiah sih. Saya dapat ini dari, saya pertama kali dengar, saya dengar dari Pak Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Kata Paskah ini saya dengar dan saya ingat sampai hari ini puluhan tahun lalu.
kata beliau dalam khotbah, membuka khotbahnya dulu saudara. Pasca itu katanya waktu Yesus bangkit, ibunya menjahit baju saudara. Dan jahit baju setelah selesai, dia bilang kepada Yesus anaknya, tolong dipakai. Ketika sudah dipakai, ibunya berkata kepada Yesus, Paskah? Saudara ngerti maksudnya? Ketika orang pakai baju dan orang lain berkata, Paskah? Dan saya ini tidak alkitabiah tapi sesuatu yang bagus. Saya harap firman Allah ini pada pagi hari ini pas buat Anda. Amin. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Amin. Mari buka lebih dulu kitab Markus. Markus 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Markus 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Sampai di situ dulu. Ini semua para wanita Bapak Ibu. Semua wanita ibu-ibu lagi. Ketika Yesus di dalam kuburan, mereka datang untuk meminyaki dengan rempah-rempah mayat daripada Tuhan Yesus. Itu kebiasaan di zaman itu saudara. Jadi kuburan itu bisa masuk saudara, apalagi kuburan orang kaya. Dan apa yang terjadi saya ingin menjelaskan. Kenapa kok pada waktu Yesus bangkit, ini pertama-tama yang menjumpai Yesus dalam kuburan adalah para wanita. Kenapa? Bapak-bapaknya di mana Bapak Ibu? Apakah mereka janda semua? Seharusnya kalau mereka betul-betul wanita, ibu-ibu, mereka mengajakkah 1-2 suami saudara. Atau anak mereka laki-laki menemani mereka ke kuburan saudaraku yang kekasih. Tapi saudara saya menemukan satu rahasia di dalamnya. Kenapa alamat pertama dari kebangkitan Tuhan ditujukan kepada para wanita-wanita ini? Ini yang pertama menikmatinya. Rahasianya adalah apa? Kalau saudara membaca dalam firman Allah, gambaran para wanita itu melambangkan gereja Tuhan kita semua. Sekali lagi kalau saudara membaca ini dengan teliti, bahwa ini ditujukan bukan hanya untuk kepada para wanita, tetapi di sana juga saudara ditujukan kepada bapak-bapak, karena kita semua adalah gereja Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk melihat kuasa kebangkitannya. Yang pria-pria katakan amin. Saya mau katakan di sini para wanita ini ada satu pergumulan yang berat dalam hidup mereka. Karena saudara, kuburan daripada Tuhan Yesus itu ditutupi dengan batu. Dan kalau membukanya itu harus menggunakan 7 tenaga kuda saudara. Untuk membuka batu itu. Tidak ada alat untuk membuka itu. Nah ini para wanita Bapak Ibu. Dari mana mereka keluarkan omongan itu? Masih di rumah. Ketika mereka masih jauh. Omongan ini siapa? Tidak mungkin. Siapa yang menggulingkan batu itu? Ini yang terjadi ketika mereka jauh dari kuburan. Kata-kata yang tidak mungkin ini
seharusnya tidak boleh keluar dari mulut kita. Kata-kata yang iki piye, ndak mungkin, mustahil, itu biasanya keluar dari orang-orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang masih jauh dari Tuhan. Kalau saudara mungkin melihat kuasa kebangkitan dan Anda lihat sakit penyakitmu dan saudara berkata ini tidak mungkin disembuhkan pagi hari ini. Biarlah firman Allah membuka mata kita kembali. Lihat ayat seterusnya, kita baca seterusnya. Mereka berkata kepada seorang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Yang saya sudah jelaskan tadi. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu. Apa? Apa? Pertanyaannya, sopo sing gulingke glundungke. Ini saya orang Manado belajar bahasa Jawa loh saudara. Sopo sing glundungke watu iki. Sopo? Nggak ada di Alkitab, nggak ada. Itu terjadi ketika mereka dekat dengan kuburan. Batu itu wes apa? Guling. Gelundung, gelinding. Saudara, untuk melepaskan semua pergumulan beban hidup kita, rahasianya sebenarnya satu kata, dekat dengan Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada Bapak. Kalau saudara belajar hari ini, dekat dengan Tuhan, sesulit apapun, ada jalan bagi Tuhan. Saya buktikan beberapa bulan ini Tuhan memberkati kami luar biasa. Saya bersaksi orang yang dekat dengan Tuhan tidak usah ngejar berkat. Tidak usah ngejar jawaban. Itu otomatis Tuhan bukakan bagi kita. Katakan amin. Kalau kita dekat. Satu kali saya ditelepon dari kakak ipar saya di Pulau Bali. Karena kami menitip sedikit berkat kepada mereka. Karena mereka properti. Untuk apa saudara? Untuk diputar. Jadi kami titip uang ke dia. Kadang dapat berkat. Jer kamu dapat sekian persen. Saya satu kali dapat 40 juta saudara. Itu senangnya luar biasa saudara. Dari uang saya senang. Kemudian dapat 5 juta juga senang saudara. Lalu satu kali dia telepon saya dengan istri di Semarang. Jerry, ini ada rumah di Semarang di pusat kota. Luasnya 300 meter. Rumahnya sudah oke. Ini ada lelang. Dia bilang begitu. Nah saya minta di mana kok? Saya lihat di satu daerah. Rahasia saudara. Apa yang terjadi? Saya lihat ada tulisan lelang dari Bank Mandiri. Saya ke bank, saya cek betul rumah itu dilelang. Rumah di sampingnya saudara, itu juga dijual 1,5 miliar. Itu enggak dikasih, separuh tanah kami saudara. Separuh tanah 300 ini, 100 sekian. Lalu saya bertanya balik, apakah rumah ini dilelang berapa? Uang saya enggak cukup dong. Oh ini dilelang 321 juta saja. Itu pembukaannya. Nah sekarang ini karena corona, semua lelang itu saudara tidak boleh nawar 2 kali. Harus sekali. Jadi kalau sekali ada orang lebih tinggi tawarannya kita kalah saudara. Lalu saudara kakak ipar ini berkata kepada kami, Jerry, kamu berani berapa terakhir? Saya berkata, kok kalau bisa 350 juta saja. Lo si Timen katanya penawaranmu. Naikin dong, ini ada sainganmu loh, paling kuat, 1 orang, 500 juta, dia sudah berani itu.
Lalu saya berkata gini aja kok, kalau memang Tuhan berkehendak itu bagi saya dan istri dan anak-anak, Tuhan pasti buka jalan. Oh jongono katanya gitu. Ini lelang. Lalu saya berkata ya udah. Malamnya saya panggil istri dan anak-anak, ayo kita sembahyang khusus rumah itu. Istri saya senang, anak-anak senang. Lalu kami sembahyang, kami berkata Tuhan kalau ini dari Tuhan, pasti Tuhan berkati untuk kami. Lalu saudara 3 hari kemudian, itu pengumuman jam 2 siang. Tiba-tiba saudara 2:30 jam 3 saya ditelepon dari Bali. Jerry, kamu menang. Saya ora percaya. Saudara. Guyon. Saya bilang Mbak Edi, pasti enggak benar nih. Kamu ngerjain kami ya, tenan loh. Lalu ini buktinya, dia tunjukkan buktinya, saya enggak percaya. Ketika kami mulai tahu, kami mulai ngecek semuanya, ternyata yang menang memang kami, saudara. Tapi saya ini masih ragu Bapak Ibu. Lalu saya tanya, carane piye? Masa 350 menang dengan 500? Enggak mungkin. Lalu saudara, dia cerita. Ketika orang menulis angka jam 2 siang itu, harus ditulis angka penawaran itu berapa. Dari saya 350 juta, kakaknya berkata tambah Siti, nanti tak tambah lah. Enggak sampai 400 saudara. Ketika orang ini menulis 500 juta, saatnya dia tulis, saudara tahu, dia lupa 10. Bank Mandiri berkata kami sudah ratusan bahkan ribuan kali mengadakan lelang. Baru kali ini ada orang lupa 10. Saya berkata karena Tuhan membela anak-anaknya. Saya cek ke Bank Mandiri. Dan betul, pemenangnya adalah kami. Pak, ini orang yang nawarkan 500 juta. Dia berkata ke bank, tolong beritahu kepada pemenangnya. Suruh mundur, saya bayar 1 miliar rupiah. Saya suruh mundur, saudara. Saya mulai geleng-geleng kepala. Pantesan kalau orang properti itu cepat kaya kalau kena, saudara. Saya cuman iya aja, saya bisa kaya 650 juta. Saya berkata tidak. Saya akan bangun tempat itu, pusat rumah makan kami. Dan kami rindu ada banyak orang-orang diberkati dari tempat itu. Dan apa yang terjadi saudara, selesai lebaran ini, ada tukang 6 orang akan merenovasi semuanya. Saya sudah ketemu pemiliknya, saya sudah terima kunci, dan semua suratnya sudah beres. Dan atas nama kami, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Nggak usah khawatir tentang hidup Bapak Ibu. Orang boleh berkata sepi. Anda punya iman, engkau punya Tuhan yang bangkit. Tuhan bisa merubah kegagalan menjadi kelimpahan. Usaha kami berkembang lewat corona ini, saudara. Orang berkata sepi. Saya katakan kepada istri saya, enggak usah dengar itu. Di samping kami di satu mall, setiap kami datang, setiap kami pulang, dia berkata, Pak, sepi ya. Dalam hatiku, biarin lu sepi, saya rame. 3 bulan tutup, saudara. Saudara tahu, sekarang ini usaha kami sebelum corona dan sesudah corona sementara ini, kami naik sampai 3 kali sampai 4 kali lipat keuntungan kami, saudara, karena Tuhan bela kami. Saudara punya usaha apapun, toko apapun Bapak Ibu, belajar andalkan Tuhan. Setiap kami membuka tenan makanan kami berkata dalam nama Yesus, tidak ada yang sepi hari ini. Jumat Agung kemarin kami tetap buka Bapak Ibu.
karena permintaan terlalu banyak. Kami menjual cakalang saja, masakan Manado, itu 70 kilogram dalam waktu 1 hari. Belum telur ikan, belum macam-macam cumi, kami menghabisi 40 kilogram dalam 1 hari. Bukankah Tuhan kita buka jalan buat kita? Saya bersaksi ini bukan untuk menonjolkan diri atau saudara katakan hebat. Saudara ngomong kepada Tuhan, yang ada di dalam diri saya, Dia Yesus yang hebat, yang membela kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan sama sekali engkau meragukan kuasa kebangkitan Tuhan. Dia hidup, ada hari esok. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Semua ketakutan pergi. All fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth as living just because He lives. Amin. Saudara masih mau dengar firman Allah pada pagi hari ini? Lambaikan tangan dong. Masih 2 jam lagi, tahan Bapak Ibu. Kalau lapar datang ke tempat saya. Datang gratis, pulang bayar Bapak Ibu. Marahin istri saya loh. Lihat baik-baik ayat selanjutnya. Kita loncat. Kita lihat saudara, ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, apa saudara? Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu kemana? Kemana? Saya tertarik kata mendahului kamu ke Galilea. Saya pernah singgung ini sebenarnya di tempat ini. Pada waktu Yesus bangkit, kota pertama, daerah pertama yang ditemui oleh Yesus adalah Galilea. Ini tempat Dia lahir. Artinya Yesus Dia dibesarkan di Galilea. Dan Yesus pulang kampung ketika Dia bangkit, Bapak. Kenapa harus di Galilea? Dan Dia berkata kepada para wanita, bahkan murid-muridnya, Dia mendahului kamu ke Galilea. What is the meaning of Galilea? Saya menemukan arti bagus sekali. Galilea artinya the city of miracle. Kota mujizat. Di sini Yesus banyak melakukan mujizat, Bapak. Dia melakukannya banyak di Galilea. Kenapa Dia berkata ketika Dia bangkit, saya mendahului kamu ke Galilea, ke kota yang penuh mujizat. Artinya Dia lagi mengajak gereja Tuhan, para wanita, ayo ke Galilea, berjumpa dengan Dia. Sebab di sana ada banyak mujizat yang Dia kerjakan untuk kita. Berapa banyak yang mau ke Galilea, saudara? Lambaikan tangan. Ke kota mujizat. Hari ini jadilah sesuai dengan imanmu. Apa saja yang Anda rindukan, jadi sesuai imanmu. Lari, pergi. Akhirnya para wanita ini, bahkan murid-muridnya, mereka berlari pergi ke Galilea karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit.
Saya mau katakan, Yesus bangkit. Tidak hanya menyelamatkan Anda dari sakit. Tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa. Sebenarnya ada satu yang saya mau katakan saudara. Yesus bangkit. Ingin melenyapkan semua keakuan kita. Keegoisan kita. Kemalasan kita. Kebimbangan kita. Dan dia ingin selesaikan. Dan dia ganti dengan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Berapa banyak yang rindu mujizat, katakan amin. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, aku rindu mujizat yang terjadi, saudara. Dan saya tutup. Ini sesuatu yang buat saya senang, tapi mungkin bagi orang lain memalukan. Saya punya 2 anak Bapak Ibu. Laki-laki pertama, kedua laki-laki. Satu kali istri saya berkata, Pak, saya pengen punya anak lagi. Saya berkata, saya ini sudah 50 lebih, 52 loh saya ini. Setiap dia haid awal bulan nangis Bapak Ibu. Saya lihat istri saya kenapa nih. Saya datangi, saya ndak hamil. Ndak hamil nangis loh saudara. Loh saya tanya, kamu pengen hamil ya? Kamu pengen anak perempuan? Iya, aku pengen anak perempuan. Saya ini jujur Bapak Ibu, saya dikasih 10 anak, saya pengen semua anak itu laki-laki. Saya enggak tahu, enggak ada alasan Bapak Ibu. Enggak tahu, saya pengen aja laki-laki saudara. Lalu malam Natal tahun lalu, ketika saya hadir di satu gereja, dan tiba-tiba saudaraku yang kekasih, ketika kami menyembah saudara, Christmas Eve, ketika kami menyembah, tiba-tiba saya tutup mata, hadirat Allah begitu kuat. Saya lihat, saya ada di mimbar. Dan kemudian ada anak kecil, saya tahu bajunya saudara. Anak perempuan yang pakai baju yang mekrok-mekrok saudara. Itu naik ke atas mimbar, lalu dia peluk saudara paha saya. Saya berkata, sayang, saya lagi mau khotbah saudara. Di penglihatan itu, sayang, kamu anaknya siapa? Lalu dia menjawab, saya adalah anaknya papa. Di situ pertama kali saya pengen sekali punya anak perempuan. Pengen saudara. Saya kalau ke mall, boro-boro saudara, saya lihat baju anak perempuan. Boro-boro, saya enggak suka. Tapi kali ini saudara, kalau ke mall, saya punya usaha di mall saudara. Saya senang lihat baju yang warna pink-pink saudara, yang perempuan yang mekrok-mekrok, senang aja saudara. Lalu akhirnya Desember itu, istri saya berkata, Pak, saya ini kok telat ya Pak. Mungkin hamil. Saya berkata, bosan aku dengar. Tiap begitu, mesti telat. Telat itu sudah 10 kali, sudah lebih saudara. Telat terus, tapi keluar lagi. Ora, iya, saya telat. Lalu saya tak bilang, coba kamu beli test pack paling murah, 3.000 saudara. Kalau 3.000 itu 2 strap, itu berarti kamu hamil. Ketika 3.000 dibeli, dites, 2 strap tapi nggak jelas. Saya berkata, beli yang agak mahal Siti nih. Ketika dites, tetap 2 strap. Beli yang termahal, saya bilang begitu. Nggak usah lihat uang, beli termahal, test pack berapapun beli. Dia dapat saudara, dites 2 strap. Saya bawa ke dokter. Dokter berkata, Pak, istri Bapak positif hamil. Tapi saya berkata, Tuhan, saya pengen anak perempuan. Dulu enggak pernah doa. Sekarang sudah 6 bulan lebih saudara. Terakhir dokter berkata,
Menurut Bapak, feeling Bapak, anak Bapak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dokter berkata 99,99% anak Bapak adalah perempuan. Dan saya mulai kumpulkan baju perempuan, saudara. Saya lihat sengapi-api, saudara. Saya berkata, nih beli anak kita wedo, perempuan. Saya tahun ini melihat Tuhan memberkati kami luar biasa. Mungkin Bapak Ibu lebih kaya dari kami, tapi kami mengalami sukacita yang luar biasa karena Dia telah bangkit dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab Dia hidup. Mari semua kita berdiri. Ada hari sebab Dia ku tak gentar karena Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tutup mata Bapak Ibu. Biar musik saja. Kami tahu Tuhan ada di hadapan kami pada pagi hari ini. Kalau Tuhan tanya, apa yang engkau mau untuk Dia lakukan dalam hidup? Seperti Bartimeus ketika Tuhan tanya Bartimeus, apa yang engkau mau untuk aku lakukan? Bartimeus tidak minta apa-apa. Dia cuma berkata, aku pengen melihat Tuhan. Apa yang Anda rindukan pada saat ini? Bolehkah beberapa detik Anda ngomong 1-2 kata kepada Tuhan? Anda pengen apa? 1-2 detik Anda ngomong dengan jelas ke Tuhan. Tidak usah minta banyak, satu aja. Yang paling Anda inginkan dalam waktu dekat ini, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dia mau saudara ada di Galilea, di kota mujizat. Dia pengen saudara jumpai Dia di kota mujizat. Dia pengen menyiapkan banyak mujizat dalam hidup. Mari Bapak Ibu, apa yang saudara katakan, coba angkat tanganmu ke Tuhan. Seperti membawa sesuatu. Angkat itu. Angkat itu dan berkata, Tuhan ini yang aku mau. Minta apa yang Anda perlukan. Bawa itu, bawa itu, bawa itu. Bapa, di dalam nama Yesus. Di tangan anak-anakmu ada daftar-daftar permintaan mereka. Bawa kami ke Galilea, ke kota mujizat. Bawa Tuhan, bawa Tuhan. Jangan biarkan kami berhenti di tengah jalan. Hanya pergumulan kami. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Yang selama ini aku doakan. Tuhan lihat tangan-tangan, ada daftar-daftar yang mereka tangisi mungkin beberapa saat ini. Kami tahu Engkau bangkit menyelesaikan semuanya Tuhan. Engkau bangkit menyelesaikan semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu. Berkati semua permintaan kami. Berkati dan jamah kami Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa, biarlah hari-hari ini anak-anakmu semakin dekat dengan Tuhan. Rugi kalau engkau jauh, saudara. Yang Anda lihat hanya batu besar. Yang Anda lihat kemustahilan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Engkau akan lihat ada banyak pertolongan-pertolongan yang ajaib. Orang berkata di tengah-tengah situasi yang terjepit ini, Tuhan masih punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja ini ada sampai hari ini. Kami bersyukur untuk Pak Yohan yang ada sampai hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati kesehatannya. Anak-anaknya Tuhan, menantu dan cucu-cucunya. Tuhan berkati. Semua pengerja di tempat ini. Semua hamba-hamba Tuhan. Anak-anakmu di tempat ini. Apapun pekerjaannya. Tuhan memberkati. Makasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak. Baik, sekarang Bapak Ibu semua, kita akan diberkati dengan berbagai performance pada hari ini. Yang pertama ada dari Philadelphia Kids, kemudian dari Youth Philadelphia, dan yang terakhir kita juga akan menyaksikan One Man Show berjudul Les yang bagian kedua. Untuk pertama langsung saja kita sambut dari Philadelphia Kids. Shalom Om dan Tante. Mari kita saksikan Philadelphia Kids Performers. Tuhan Yesusku, Engkaulah penyelamat dunia. Engkau rela disalib bagiku dan bangkit untuk manusia. Aku telah diselamatkan. Aku akan memuji dan menari bagimu. Biar Tuhan disenangkan.
terimalah persembahanku bagimu. Shalom Bapak Ibu semua, kami dari Youth Philadelphia akan memberikan persembahan pujian yang berjudul Satu Hati, Satu Suara. Lagu ini adalah lagu tema Youth Philadelphia tahun ini. Biarlah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, gereja kita bisa bersatu. Selamat menyaksikan.
selamanya. Sebabnya Kau yang layak, sebabnya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, sebabnya Kau yang layak, sebabnya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, Anak Domba Allah. Bersama malaikat surga, satu hati, satu suara, mengangkat pujian bagi Raja selamanya. Sebabnya Kau yang layak, sebabnya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, sebabnya Kau yang layak, sebabnya Kau yang layak. Kami menyembah Engkau yang termegah, Anak Domba Allah. One heart, one voice, one faith in Jesus. One heart, one voice, one hope in Jesus. One heart, one voice, one love in Jesus. One heart, one voice, one God.
Kami dari Youth Philadelphia mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dari Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah. Yang pertama-tama kami atas nama Bapak Gembala Sidang, pengurus dari GPI Semarang Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jori Soni Makingkung yang telah melayani berkat firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua. Dan kiranya kami berdoa biarlah Tuhan terus memakai Bapak Jerry dan memberkati pelayanan Bapak Jerry di kemudian hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 24 April pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yogi Santoso dan jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite akan tetap bisa mengikuti dalam ibadah online pada sore hari pada pukul 17 dalam channel YouTube GPI Semarang Indah. Teriring doa dan simpati telah dipanggil Tuhan Saudari Novi atau Go Janyo pada hari Jumat 15 April. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di pintu depan keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang, atau dapat mentransfer persembahan melalui rekening yang ada di channel YouTube. Ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan US Passover yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 5 sore di Aula GPI Semarang Indah. Kami mengajak untuk anak-anak muda mulai dari kelas 6 SD sampai kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju kotak-kotak. Acara ini diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setiap peserta wajib mematuhi prokes tersebut. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. See you and God bless you. Dan kembali lagi, kami mengingatkan Bapak Ibu semua untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena pandemi belum dinyatakan usai. Dan setelah menerima berkat, doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Dan sebelum ibadah berakhir, saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan kelanjutan dari drama One Man Show yang berjudul Lost bagian kedua atau pamungkas. Selamat menyaksikan. Duh, capek banget hari ini. Mana kerjaan banyak. Kerjaan gak ada yang beres. Bos juga isinya marah-marah terus. Hidup kok isinya masalah terus. Pemirsa, berhati-hatilah dengan beragam modus pencurian mobil. Di Durensawit, Jakarta, seorang pencuri babak belur usai tertangkap tangan saat membobol mobil warga. Lagi-lagi penipuan berkedok trading ilegal memakan korban. Belum tuntas kasus Binomo dan Quotex, kini muncul Fahrenheit dan juga tadi disampaikan ada viral blast. Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main, diduga mencapai 5 triliun rupiah. Tadi informasi berikutnya sadis. Seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri yang baru berusia 3 bulan. Apa-apaan ini? Udah aku kerja banyak masalah, capek, stres, terus ngelihat berita kok isinya pembunuhan, penipuan, pencurian. Wah, gak karu-karuan ini. Nambahin stresku aja. Aku gak bisa terus-terusan seperti ini.
aku butuh teman. Halo? Halo. Please nih, tinggal kamu satu-satunya temanku. Ayo temenin aku jalan. Aduh, aku tuh sebenarnya pengen banget bantu kamu bro. Tapi aku aja baru di PHK. Dan sekarang aku nggak punya uang bro. Kebetulan kamu telepon. Bisa bantu cariin aku kerjaan nggak? Mau minta tolong. Malah dia bikin repot aja. Hidupku susah. Temanku susah. Dunia makin susah. Terus apalagi yang aku bisa harapkan? Sebenarnya Tuhan ada enggak sih? Udah pagi nih, aduh, enak banget nih, baru bangun tidur. Aduh, hari Minggu ya ini. Gak usah gereja lah, ngapain ke gereja? Gak usah doa, gak usah baca firman. Ngapain ya? Mending main medsos ah. Wih, keren nih drummernya. Lumayan bisa buat belajar nih. Apa ini? Musik gak jelas. Dua duit, orang lagi bokek. Ganti. Wah, enak nih musiknya. Mending joget dulu aja. Wah, video apa nih? Coba lihat. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kemana aja ya aku selama ini? Kenapa aku baru sadar? Tuhan ternyata tidak pernah berhenti bekerja dan meninggalkan anaknya. Meskipun banyak masalah dan kita nggak tahu apa masalah ke depannya, tapi Tuhan itu hidup. Dia yang pegang hari esok dan masa depanku. Ngapain ya aku putus asa?
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mungkin mengalami hal yang kurang lebih hampir sama ya dengan apa yang sudah kita saksikan barusan dalam adegan One Man Show. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak, mari kita sama-sama jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita hilang harapan, jangan sampai kita menyerah, apalagi hilang iman kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita tahu dan kita sama-sama percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah bangkit. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Dia sudah bangkit dan Dia akan memberikan kemenangan buat kita semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari saya mau mengajak kita semua sama-sama teriakan, Tuhan Yesus bangkit, bangkit, bangkit. Ya, kita sama-sama teriakan, Tuhan Yesus bangkit, bangkit, bangkit. Kurang semangat Bapak Ibu sekalian. Saya minta sekali lagi kita semua sama-sama teriakan yang terbaik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sama-sama, Tuhan Yesus bangkit, bangkit, bangkit. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Semuanya katakan. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab katakan hidup saya berarti. Hidup saya berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup kita. Hidup kita berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada hari ini dengan kita menerima doa berkat. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan bersama-sama. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kebangkitan-Mu Tuhan yang mengadakan mujizat di dalam kehidupan kami, sehingga iman percaya kami di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia, karena kami punya Tuhan yang tidak mati tetapi Tuhan yang hidup dan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin.